1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Zeror, bin Bechorat, bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul pada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini. Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya ada, baru saja ia mendahului kamu, cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan padamu itu, orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir sebab telah diketemukan. Siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?
Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan, simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan kepadamu, makanlah sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu, katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Thank you sudah hadir. Baik, mari kita belajar hari ini, mulai belajar tentang Saul. Saul adalah orang yang dipilih Tuhan. Saul itu punya kemampuan, Saul itu punya segala sesuatu yang dibutuhkan orang Israel. Saudaraku ingat ya, hati-hati. Ketika Tuhan pilih kita, Tuhan itu sudah letakkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang, siapapun itu, sepanjang hidup kita yang membutuhkan sesuatu dari kita atau dari Tuhan. Saya ulangi, kisah Saul itu menceritakan ayat demi ayat, Allah berkata bahwa segala kebutuhan bangsa Israel itu ada pada Saul. Saudaraku. Nah, setiap orang yang dipilih dipanggil Tuhan, itu diletakkan Tuhan segala kebutuhan setiap orang yang akan ditemui yang membutuhkan segala sesuatu dari kita atau dari Tuhan sepanjang hidup kita sampai dipanggil pulang. Sehingga ketika kita murtad, kita ingkar, kita tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan, kita sesungguhnya tidak memenuhi kebutuhan setiap orang yang harus bertemu dengan kita. Itulah namanya kita dikatakan murtad atau lari dari panggilan. Sehingga setiap orang itu punya kemampuan, ada sesuatu di dalam diri dia yang harus, yang akan dipakai Tuhan untuk keadaan-keadaan, setiap orang di sepanjang hidupnya nanti. Jadi setiap orang itu ketika dipanggil tidak kosong-kosong, tidak punya apa-apa, lalu dipanggil Tuhan gitu aja, tidak. Semua yang Tuhan butuhkan ketika orang itu dipanggil Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan, itu sudah ada di dalam kita. Cuman seringkali itu harus bertumbuh dulu. Gitu saudaraku, harus berkembang dulu. Kalau boleh dibahasakan itu benihnya sudah ada. Entah itu karakter, entah itu kemampuan. Baru setelah itu yang diberikan setelah ikut Yesus itu karunia-karunia Roh Kudus. Baru setelah kita menerima Yesus, kuasa Tuhan menyertai kita dalam segala hal yang kita lakukan. Itu saudaraku. Kalau pelayanan dibutuhkan penyertaan Roh Kudus dengan kuasa di dalam karunia-karunia roh yang Tuhan berikan. Kalau melayani atau bekerja di ladang Tuhan, yaitu melakukan pekerjaan Tuhan di bumi. Mau dia pendeta, mau tidak. Mau dia full timer maupun bukan full timer. Siapapun itu,
ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dia itu sudah ada segala sesuatu yang dibutuhkan setiap orang yang dia temui. Itu saudaraku. Kalau untuk kebutuhan dia, ya otomatis Tuhan yang penuhi. Gitu saudaraku. Ya, jadi kemampuan itu ada. Sehingga kita nggak boleh minder, nggak boleh takut seperti Saul. Saudaraku pelajari ini dulu. Nggak boleh. Ya, Saul itu anak yang manja. Saul anak yang pinter, sekolah tinggi. Saul anak orang kaya. Bapaknya itu berusaha membawa Saul untuk lebih tanggung jawab, lebih bisa melakukan sesuatu. Karena hewan peliharaan papahnya Saul yang betina hilang. Saul disuruh pergi mencari, tetapi diiringi dengan bujang. Kalau Saul menjadi seperti Esau yang menjadi perkasa sebagai seorang yang berburu, Saul tidak akan diiringi oleh bujang. Gitu. Absalom juga sama. Absalom itu cuma pinter otaknya, licik otaknya, tetapi dia didampingi 50 prajurit Kopassus. Akhirnya ketika dalam pertempuran Absalom ketemu bujangnya Yoab, dia mati digantung di atas pohon. Dia nyangkut di atas pohon, tidak bisa turun. Sehingga dia ditemukan dibunuh di sana, saudaraku. Absalom bukan orang gagah perkasa. Kalau Daud itu orang yang gagah perkasa. Dia kecil itu sudah bertarung terus. Kenapa? Dia dikucilkan keluarga. Dia ditolak oleh ayahnya. Kakak-kakaknya itu jadi tentara. Dia gembalakan kambing domba 1-2 ekor, bermain suling kecapi di ladang. Daud tidak diperhatikan. Daud gak punya apa-apa, gak disekolahin. Tapi Daud punya keberanian menghadapi masalah. Sehingga di dalam Tuhan, saudaraku, setiap orang tidak terbatas dari apa yang dia miliki. Yang terlihat nyata, dari keluarga berada, sekolah pinter, punya kekuatan. Tidak. Saul itu satu kepala di atas orang Israel. Tetapi ketika ketemu dengan Goliat, raksasa, ciut dia. Daud yang kecil ketemu yang super raksasa, lebih raksasa dari Saul. Saul itu sangat raksasa buat dia. Pakai baju perang Saul aja dia tidak bisa jalan. Kecil, elok. Tetapi Daud punya keberanian yang raksasa dibandingkan dengan Saul. Saul ketakutan, Daud maju pakai umban, pakai ketapel. Daud tidak punya apa-apa, tidak punya baju perang. Tetapi walaupun Daud tidak pernah berperang, tidak punya baju perang, tidak punya peralatan perang, Daud biasa berperang dengan beruang dan singa. Ketika mengganggu domba-domba dan kambing dia, Daud itu pemarah. Kenapa? Tertolak, tersingkirkan. Daud kalau marah itu kilaf. Salah satu yang dipakai Tuhan, orang yang gak terlalu banyak berpikir, seringkali Tuhan pakai untuk hal-hal yang berbahaya, orang lain gak mau. Garis bawah ini. Contoh, Nabi Nathan diutus ke Daud, raja besar. Elia diutus ke Raja Ahab, raja besar yang bisa membunuh Elia. Tapi Elia punya keberanian yang lebih. Elia bukan siapa-siapa, tidak lulusan sekolah Alkitab. Saudaraku, saya sering kali ditanya, oh pendeta lulusan sekolah mana? Kalau pendeta itu ada 2, om atau tante, atau bro atau sis. Pendeta Keluaran, dari kitab Keluaran, Keluaran sekolah Alkitab.
Kalau pendeta dari kitab Kejadian tahu-tahu jadi pendeta itu saya. Enggak sekolah saya ini. Oh, kok bisa ya? Ya, karena ada satu aliran di Indonesia yang mengizinkan tanpa pendidikan agama, tanpa pendidikan teologi, tanpa keluaran sekolah Alkitab. Jadi kita bukan hamba Tuhan dari kitab Keluaran, kita dari kitab Kejadian. Amin saudaraku. Nah, Daud itu kitab Kejadian, kalau Saul enggak, Keluaran. Anak orang berada, berpendidikan, punya postur badan, lalu punya kemampuan yang dibutuhkan orang Israel. Tetapi Saul tidak punya keberanian seperti Daud. Saul punya pikiran yang bagus. Saul pembangun kerajaan Israel, kalau boleh disamakan founding father dari nol. Dari nol. From zero, dia bangun pembangunan para menteri, kabinet, menentukan pembangunan menjadi kerajaan, membangun yang namanya kerajaan dari bangunan sampai angkatan perang, menetapkan aturan-aturan buat kerajaan karena masih nol. Biasa dipimpin hakim-hakim pakai Alkitab, kalau Saul tidak, pakai hukum tata negara. Tapi berhasil, terus dilanjutkan Daud dan selanjutnya di bawahnya. Saul itu punya kemampuan luar biasa. Itu yang membuktikan perkataan Tuhan itu benar melalui Nabi Samuel. Bahwa segala yang dibutuhkan bangsa Israel ada padamu dan keluargamu. Berarti keluarga Saul, keluarga orang terhormat. Keluarga yang punya kemampuan yang besar. Saul dan keluarganya itu seperti punya sebuah, bahasa saya itu sebuah kelompok klan yang punya namanya seperti angkatan perang. Prajurit-prajurit. Lalu punya yang namanya kebun-kebun, punya ternak dan sebagainya. Punya karyawan dari yang nama paling bawah sampai pemimpinnya dan pemimpinnya. Karena Allah menyebutkan nanti kamu akan pemimpin 50, pemimpin 1000. Saudaraku, semua sudah ada di Saul dan keluarganya, garis bawahi. Berarti keluarga Saul itu di dalam keluarganya sudah ada tatanan di dalam pekerjaan dia yang akan dijadikan blueprint di dalam kerajaan Israel. Karena Nabi Samuel ngomong gitu, Tuhan yang ngomong itu. Sedang Daud tidak. Saya itu mengagumi Allah itu melalui kisah Daud. Allah itu melihat hati bukan penampilan. Kakak-kakak Daud yang tentara yang hebat-hebat. Daud itu ketika pergi ke arena pertempuran, saudara bisa bayangin nonton Viking, nonton film prajurit Romawi, peperang Roma, Troya. Itu kalau bertempur berhadapan-hadapan saudaraku, man to man, itu kill to be kill. Saudara enggak dibacok dari belakang, dari depan, dari pinggir. Aduh saudaraku, kacau balau. Orang bertumpuk-tumpuk berperang tuh beda setengah meter. Bayangin saudaraku, enggak main-main, belum panah yang dilepas dan sebagainya. Daud itu disingkiri sama kakaknya, ngapain kamu di sini? Yang kedua, Daud itu kalau di bahasa sekarang disuruh mamanya pakai sepeda mini ngirim rantangan makan buat kakaknya yang sedang bekerja. Daud itu jongos, kacung, pesuruh bagi keluarga, direndahkan. Lebih rendah lagi ketika Nabi Samuel datang ingin mengurapi anak-anak yang namanya Isai, papanya Daud, yang dipanggil cuma 7. Daud tidak diperhitungkan, dilupakan. Ketika Allah tidak mengatakan satu persatu itu bukan yang dipilih, barulah Isai ingat ketika ditanya Nabi Samuel, bagaimana Daud itu disingkirkan. Sehingga teman-teman, hari ini kita dengar ini, jangan pandang enteng orang yang terlihat tidak punya apa-apa. Jangan rendahkan orang yang kamu lihat saat ini bukan siapa-siapa. Ketika Allah pilih dia, sesungguhnya dia punya sesuatu di mana Allah akan umpamakan dia seperti anak panah di tabungnya Allah. Ketika Allah letakkan pada busurnya, yaitu pelangi, yaitu janji Allah,
Dia akan lepaskan kamu seperti anak panah di tangan pahlawan. Bagai anak panah di tangan pahlawan. Yang kedua, ketika kamu dipanggil Tuhan, ingat segala kebutuhan setiap keadaan, setiap orang yang akan kamu lalui, itu sudah ada padamu. Tuhan sudah letakkan. Jadi jangan menolak panggilan. Saul itu minder. Bahkan ketika sudah ditabiskan Nabi Samuel, yang sebelumnya dia sembunyi ketika ditentukan penabisan dia, bahkan ketika sudah ditabiskan, dia kembali ke ladang mengembalakan lembu. Orang yang mengembalakan lembu itu hewan yang paling mahal selain onta. Itu keluarga kaya, tapi dia minder untuk bangun atau mimpin bangsa Israel. Dia lihat dia dari suku Benyamin, dari puak yang paling rendah. Tapi orang tuanya berada kaya. Seringkali kita ketika dipanggil Tuhan, kita melihat kelemahan kita. Seringkali kita dipanggil Tuhan, kita melihat kelebihan kita. Sehingga seperti yang lalu saya bicarakan, bahwa kita itu hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah, di dalam pemerintahan firman Allah, semuanya itu terukur oleh karena Allah. Sehingga kita harus patuhi ukuran itu, jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Kalau lebih kamu menjadi serakah, kalau kurang kamu menjadi memberontak. Gak percaya diri. Sehingga Alkitab mencatat, Tuhan jangan buat aku miskin karena aku akan memberontak terhadap engkau. Tapi jangan buat aku kaya raya karena aku akan melupakan engkau. Sehingga setiap orang diberikan kekayaan itu pas batasnya, gak akan lebih. Kalau lebih kamu akan menjadi serakah, perbuatanmu menjadi jahat seperti Daud, kasus Uriah. Ingin memiliki istri orang lain, padahal kalau mau, mintalah, ini itu sudah aku beri, kalau kurang minta. Tuhan akan berikan yang lain. Salah satunya gadis dari Sunem, gadis yang paling cantik di Israel ketika Daud sakit. Halo. Inilah profil yang Allah letakkan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Sehingga ketika Saul dipanggil, Saul pembangun fondasi bangsa Israel yang pertama yang sangat berhasil. Daud tinggal melakukannya, melanjutkannya dengan ditambahkan Allah 30 triwira. Lalu beberapa yang dari Kreti. Jadi Daud cuma menambahkan dengan pasukannya yang dia menangkan di jalan, yaitu orang-orang dikejar hutang, orang-orang yang bermasalah keuangan, termasuk tua-tua gunung. Tetapi pemberontakan terjadi bukan dari yang kelompok Saul, bukan tentara yang dipimpin Saul, bukan menteri yang dipimpin Saul, tetapi tentara menteri yang datang dari Daud sendiri. Daud orang yang gak bisa pinter seperti seorang Saul yang memang orang sekolahan. Sehingga di dunia ini ada dua dipakai. Orang yang berpendidikan akademik atau berpendidikan khusus dari Tuhan, sekolah-sekolah Alkitab. Ada juga orang-orang yang diambil khusus sama Tuhan dari jalanan. Kalau perjanjian baru itu Petrus, Yakobus, Yohanes dan lain-lainnya yang sebagai seorang nelayan. Kalau Paulus, Apolos itu dari sekolah Alkitab. Apolos fasih Taurat. Paulus lulusan Sanhedrin, menjadi imam muda Sanhedrin. Lulusan sekolah Universitas Gamaliel yang dipimpin guru besar Gamaliel yang sangat dihormati pendapatnya di seluruh Israel termasuk para imam-imam. Menghargai, menghormati pendapat Gamaliel. Baca Kisah Rasul, saudara akan temui itu semua. Sehingga Daud ini menjadi orang yang seakan-akan tidak berguna hidupnya, tetapi setelah mendapatkan kesempatan dari Tuhan, dia ambil kesempatan itu.
Saul ketika mendapat kesempatan dari Tuhan, dia terbengkalaikan dulu. Ada dua versi yang berbeda. Daud mengatakan, aku tidak takut dengan, dia bahasakan bahasa binatang, saudaraku. Karena singa dan beruang mengganggu domba kambingku, aku robek, aku cabik-cabik. Kemarahan Daud membuat Daud melaksanakan kehendak Tuhan, membuat kemuliaan Tuhan dinyatakan, membuat Daud masuk dalam panggilannya. Sehingga di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna bekerja, ketika karakter itu diterima Tuhan tapi dipakai buat kemuliaan Tuhan. Kita akan mengalami proses demi proses, tetapi ada karakter yang diubahkan, ada karakter yang tidak diubahkan. Paulus seorang pemarah. Petrus orangnya lebih hati-hati, lebih menunggu. Setelah dari proses Tuhan, selalu keburu-buru, salah terus sama Tuhan. Setelah itu Petrus berubah, Paulus tidak. Sehingga segala sesuatu Paulus tuh ngomong, Paulus terangkan, Paulus luruskan, Paulus siap berdebat, Paulus siap memojokkan. Coba baca kitab-kitab Paulus yang belasan, semua Paulus bicara dengan tegas. Lalu hanya Paulus yang mengatakan guru-guru palsu, rasul-rasul palsu. Paulus sangat tegas selain Yesus. Kalau Petrus tidak, lebih lemah lembut karena karakternya dibentuk. Paulus tidak dibentuk. Sehingga masing-masing kita semua itu harus sesuai dengan pembentukan Tuhan. Enggak ada yang lebih, enggak ada yang kurang. Jadi jangan mengurangkan orang kok kasar gitu. Jangan mengagumi orang, aduh orang ini ya enak banget kalau ngomong tertata rapi, ya enak gampang didengar. Enggak. Saudara keliru. Saudara akan sama dengan pendapat dunia, yang enak aja saudara mau. Enggak. Paulus itu orang yang tegas. Dan kadang kata-katanya itu juga itu kasar. Hati-hati dengan anjing-anjing pekerja yang jahat. Itu Paulus. Petrus tidak. Enggak disebutnya pekerja yang jahat. Petrus cuma mengatakan babi kembali ke ubangannya, anjing kembali pada muntahannya. Cuma analogi, kalau Paulus enggak langsung. Nathan itu orang yang berani langsung. Elia orang yang berani langsung. Tuhan butuh keberanian orang-orang yang kurang berpikir panjang saat Tuhan mau pakai, tetapi untuk perintah Tuhan. Jadi orang-orang yang punya emosi tertentu itu juga nggak bisa pakai pembenaran, emosinya bisa segala macam. Anak ditempeleng, ngomong sama bini kasar karena memang dipakai Tuhan di bidang itu, yaitu peneguran. Nggak bisa. Alkitab itu parcel demi parcel, piece demi piece, slice demi slice, yang kita harus kecap rasakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Setiap firman itu harus kita ambil, firman-Mu seperti madu yang manis. Bisa ngerti ya? Seperti anggur yang nikmat di relung hatiku. Sehingga harus ada peneguhan dari Tuhan. Nah, kembali lagi ke Saul, saudaraku. Saul itu orang yang anak orang berada, tetapi orang ini cuma terkurung, orang yang tidak lepas. Sehingga ayahnya itu mengutus dia untuk mencari yang hilang, tapi ditemani bujang. Lalu ketika Saul ditabiskan, Saul sembunyi. Setelah ditabiskan diiringi para pahlawan, Saul tetap kembali ke ladang jadi gembala lembu. Sampai akhirnya dihinggapi roh Allah, Saul marah ketika ada sebuah pertempuran bangsa Israel diserbu. Tuhan bangkitkan Saul.
Tapi setelah Saul melakukan banyak hal di mana kemenangan di tangan dia, Saul melupakan Tuhan. Jadi hati-hati saudaraku. Saudara sedang berhasil, yang sedang segala sesuatunya hebat, semakin berkembang, semakin ini semakin hebat, semakin pinter, semakin kaya, semakin kuat, semakin enak, semakin senang. Hati-hati. Jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Ketika kau melupakan Tuhan, kau sampai titik menolak perintah Tuhan. Sehingga pemerintahan Yesus, pemerintahan firman Allah itu akan menyingkir dari hidupmu. Dan kau tidak tahu. Ketika Tuhan utus untuk menegur kamu, kamu tidak mau. Di situ Tuhan menetapkan salah satunya ketika kamu membutuhkan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan tidak bisa kamu temui seperti Saul. Dan kamu akan memakai segala cara yang akhirnya malah menjerumuskan kamu lebih dalam. Kamu bunuh diri nanti. Amin saudaraku. Yuk kita tengok firman Tuhan yuk tentang Saul. Kita sudah belajar globalnya Saul. Pembangun fondasi kerajaan Israel yang besar, yang kuat. Fondasi itu harus kuat. Ternyata Saul pembangun yang luar biasa. Tetapi Saul ditolak Tuhan masuk neraka. Padahal Saul dipanggil dipilih Allah. Saul punya kemampuan. Tapi kemampuan Saul, pilihan panggilan Allah untuk Saul tidak membawa Saul ke surga. Tapi membawa Saul masuk neraka jahanam. Perhatikan ini saudaraku. Silakan ditampilkan firman-Nya. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Arfiah. Seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Ini papa kakek turunan daripada Saul. Saudara bisa pelajari nama-nama ini dari suku Benyamin, itu keadaan mereka gimana? Dituliskan bahwa papahnya Saul, ayahnya Saul, seorang yang kaya atau berada. Lanjut. Orang ini ada anaknya laki-laki, berarti ada beberapa anaknya. Ya. Namanya Saul, berarti Saul bin Kis. Seorang muda yang elok rupanya tampan. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Saudara perhatikan ini. Ya, kita belajar pelan-pelan tentang Saul. Saudaraku, Saul dalam kehidupannya tidak menyeleweng. Saul setia dengan rumah tangga. Saul mendidik anak-anaknya dengan baik menjadi panglima Israel. Persis seperti dirinya. Kis itu orang tua yang baik, ayah yang baik. Cuman terlalu memanjakan Saul sehingga Saul cari yang hilang ditemani bujang. Kita lihat segi kelemahan-kelemahannya. Tapi Saul di dalam pemerintahan pekerjaan dia, di dalam pelayanan dia, Saul itu terbaik. Tetapi ditolak Allah, dibuang ke neraka. Sehingga saudara boleh lihat, hamba Tuhan megacat sebesar apapun, anak Tuhan yang punya pekerjaan sehebat apapun, sekaya apapun, jangan dianggap pasti masuk surga. Kita belajar dari Saul. Saul pembangun kerajaan Israel, founding father. Fondasi kerajaan dipakai Tuhan melalui Saul. Saul punya kemampuan itu. Saul orang yang gak pernah berzinah. Saul hidup rumah tangga baik-baik. Ayah yang menjadikan anak-anaknya panglima hebat. Punya pribadi yang baik seperti Yonatan. Tetapi Saul pribadinya di hadapan Tuhan dibuang ke neraka. Kita akan belajar ini. Sehingga saudara ketika saudara dipakai Tuhan punya kemampuan. Mungkin saudara memberi terbaik buat Tuhan. Mungkin saudara melayani habis-habisan buat Tuhan. Tapi kalau saudara punya karakter seperti Saul. Yang pertama manja. Dan tidak mau diperbaharui Tuhan.
saudara akan masuk neraka. Kalau kita merujuk kitab Saul. Dikit-dikit marah, dikit-dikit gak mau pola pilih. Itu Saul. Selalu merasa diri terbaik, merendahkan orang lain. Gak mau tersaingi. Itu Saul. Pinginnya dipanggil bos, pinginnya dipanggil yang terbaik, pinginnya disanjung-sanjung, dihormati orang. Saul. Walaupun kamu bekerja untuk Allah, walaupun kamu melayani Allah, walaupun kamu memberi kepada Allah, walaupun kamu membangun gereja besar, kalau kamu punya karakter Saul, yang pertama kita belajar, manja, kamu akan dibuang ke neraka. Roh Tuhan undur dari Saul ketika Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Kenali Tuhanmu, bukan perbuatan baikmu, bukan apa yang kamu kerjakan yang terbaik bagi Tuhanmu, bukan apa yang kamu berikan terbaik buat Tuhanmu, tapi ketaatan dan setia. Itulah yang berkenan di hati Tuhanmu. Nanti kita temui firman Tuhan yang menuliskan itu. Pemberontakan itu sama dengan dosa penyembahan berhala. Persis gak dengan kitab Hakim-Hakim? Persis gak bangsa Israel minta raja? Persis gak bangsa Israel yang menolak perintah Tuhan? Persis sekali. Jadi apa yang dilakukan bangsa Israel itu terjadi Mas Saul. Jadi jangan enak-enak ditawarin orang jadi kaya. Jangan enak-enak ditawarin orang langsung jadi pengusaha hebat. Jangan enak-enak ditawarin orang langsung dapat barang jadi kaya. Jangan suka ketika tawarin pelayanan langsung kamu punya kedudukan. Karena Saul seperti itu. Jangan merasa hebat walaupun kamu sudah punya kemampuan. Jangan merasa hebat walaupun kamu sudah punya kekayaan. Itulah Saul. Kita bedah hari ini saudaraku, Saul habis-habisan. Saudara, Saul itu memberontak terhadap perintah Tuhan. Ditulis sama dengan dosa penyembahan berhala. Enggak mentaati perintah sama dengan dosa penyembahan berhala. Dibuang ke neraka saudaraku. Dan Saul tidak minta ampun kepada Tuhan. Saul berusaha berbuat baik, termasuk tawar-menawar dengan Nabi Samuel. Berusaha memberi yang besar buat Tuhan. Percuma karena kamu akan dibuang ke neraka. Bukan pemberianmu, bukan persembahanmu yang diberi dengan Tuhan. Tapi ketaatanmu melakukan perintah Tuhan. Nanti kita akan sampai di sana. Pemberontakan itu sama dengan dosa penyembahan berhala. Mari saudaraku, hari ini kita belajar. Silakan ditayangkan ayat firman Tuhannya. Tidak ada seorang pun dari orang Israel yang lebih elok daripadanya. Yang pertama, Saul tidak pernah membuat skandal rumah tangga. Selanjutnya, Saul mendidik anak-anaknya luar biasa. 3 anaknya menjadi panglima perang luar biasa. Tidak ada yang rusak. Mereka berumah tangga dengan baik dan sebagainya. Termasuk anak perempuannya. Gitu. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ayat selanjutnya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Perhatikan ini. Saul itu punya pemikiran yang hebat, tapi ayahnya gak bisa ngembangin. Ternyata kehebatan seseorang yang gak bisa dikembangkan manusia, ketika memenuhi panggilan Tuhan, Saul mau menjadi raja yang dipilih Tuhan. Saul menjadi raja yang hebat dan tidak terkalahkan 40 tahun. Tidak pernah kalah. Kalah cuma di akhir mau mati masuk neraka, baru dia kalah. Berapa banyak tokoh Alkitab tidak terkalahkan? Musa, iya Musa sama Tuhan. Yosua,
Cuma 1 kali dengan Ai karena tidak taat pada firman Tuhan. Siapa lagi yang 40 tahun? Saul, Daud, tidak terkalahkan. Orang-orang yang memenuhi panggilan tidak terkalahkan. Tapi tidak semua orang-orang yang memenuhi panggilan masuk surga. Tidak semua orang-orang yang melakukan, memenuhi panggilan, melakukan pelayanan kepada Tuhan itu berkenan di hati Tuhan. Hati-hati saudaraku, kita belajar dari Saul. Kehidupan Saul benar menurut manusia, tapi dibuang ke neraka. Tidak semua orang yang benar menurut pendapat manusia, yang sesuai dengan cara dunia, yang siap diterima surga. Itu Saul. Pekerjaan Saul baik, pekerjaan pelayanan baik, rumah tangga baik. Semua baik adanya. Tapi ditolak surga. Maaf saudaraku, saya sedikit flu. Tolong ditayangkan firman-Nya. Saul untuk mencari keledai bukan sendiri seperti Daud, tapi diiringi bujang. Ayat selanjutnya, kita lihat sedikit perbandingan Saul dengan Daud. Kenapa Daud sanggup merendahkan diri sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan dalam kesalahan. Saul, dia mencari Nabi Samuel untuk pemulihan kekuasaan dia. Saul berharap pada manusia, Daud datang kepada Tuhan. Karena dia tahu dia menyakiti hati Tuhan. Daud menjaga hati Tuhan. Saul menjaga yang dia miliki. Jauh bedanya saudaraku. Sehingga kita tahu kenapa Saul ini ditolak sama Tuhan. Daud diampuni. Bahkan diberikan biji mata yang gak boleh tersentuh. Amin saudaraku. Mari kita lanjut. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisah. Tetapi tidak menemunya, kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemunya. Saul itu punya kekuatan saudaraku. Berjalan. Saul ini cukup tangguh sebetulnya. Tapi kita coba lihat ini, ayat selanjutnya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang sesama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Coba saudaraku perhatikan ini. Saul hatinya tidak untuk menemukan keledai-keledainya. Saul hatinya cuma untuk menyelesaikan apa yang ayahnya inginkan. Saul tahu kalau dia lama di jalan, ayahnya akan khawatir. Saul anak manja enggak? Kalau benar ayahnya khawatir, Saul itu anak manja loh. Berarti ayahnya tidak percaya Saul punya kemampuan hidup di jalan. Kalau Daud diterbengkalaikan, dibuang, enggak ada yang perhatikan. Dia merobek mulut beruang dan singa. Dia mencapik-capiknya. Sehingga engkau yang lahir dari keluarga antah berantah. Engkau orang yang dari dunia antah berantah. Dunia tidak memperhitungkan engkau. Tapi ingat, Tuhan tahu engkau punya keberanian khusus untuk Tuhan pakai mengalahkan Goliat. Walaupun dalam hidupmu banyak hal yang orang tidak perhitungkan kamu. Demikian juga Saul. Ketika engkau lebih memperhatikan, lebih berharap, lebih mengandalkan kekayaan yang menyertai engkau. Lebih mengkhawatirkan kekuatan kekayaan yang menyertai engkau. Sesungguhnya engkau bukan pejuang, engkau seorang anak yang manja. Daud kehilangan kerajaannya dengan sengaja dia hilangkan. Dia keluar dari kerajaannya karena enggak pingin berperang dengan Absalom. Dia serahkan dengan baik.
Barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena aku, dia akan mendapatkannya kembali. Daud oleh karena pertimbangan tidak ingin menumpahkan darah dengan keturunannya, dengan bangsa Israel, bangsanya sendiri, dia kehilangan segalanya. Milikilah hati seperti Daud yang rela kehilangan segalanya. Saul memikirkan untuk orang-orang yang memihak terhadap dia. Saul memikirkan kerajaan, kekayaan yang Tuhan berikan kepada dia. Saul tidak pernah mau kehilangan sampai satu titik iri hati, takut kehilangan karena Daud dianggap jauh lebih hebat daripada dia. Di situ Saul keluar hati seperti Kain. Dia kejar Daud, dia mau bunuh Daud. Beberapa kali Daud itu bisa membunuh dia, tapi tidak menyadarkan Saul. Roh Allah undur dari Saul, digantikan roh jahat mengganggu Saul. Sehingga ketika roh Allah undur dari saudara, karena saudara tidak ingin kehilangan, saudara mempertahankan milik saudara, dengan saudara membuat sulit orang lain, membuat susah orang lain, ingat iblis sudah merasuki saudara, sudah berkuasa hidup saudara. Dan saudara sudah tidak dapat melihat kebaikan Tuhan ataupun manusia. Saudara menjadi buta mata hati saudara. Saudara menjadi jahat seperti Saul. Dan saudara akan habisi setiap orang yang saudara anggap lebih daripada saudara. Hati-hati dengan yang pertama, manja seperti Saul. Hati-hati gak ingin kehilangan, tetapi mengambil milik orang lain. Supaya dia lebih, supaya dia tidak kurang. Lebih kaya, lebih hebat. Dia tidak kehilangan, dia rampas punya orang, dia hingga tetap punya. Sementara orang lain kehilangan. Di situ kau punya hati Saul. Ujungnya kamu akan masuk neraka dengan cara tragis. Saul mati bunuh diri gak bisa mati. Dan orang Mesir yang membunuh dia sampai dia mati. Dan kalau gak salah kepala Saul digantung di depan gerbang negara musuhnya. Luar biasa dipermalukan. Kalau saudara lakukan seperti Saul, pada suatu saat nanti Tuhan akan permalukan saudara. Karena Tuhan akan datangkan musuh saudara, lalu membunuh saudara. Dan saudara ingin bunuh diri, saudara gak bisa. Lalu ada orang lain yang membunuh saudara, kepala saudara akan diambil, digantung di depan gerbang kota dari musuh saudara. Itu cara Tuhan membalaskan kejahatan Saul. Yang diawali dengan sikap manja, gak pingin kehilangan. Amin saudaraku, biarlah ini jadi perenungan kita bersama. Hati-hati dengan hati Saul yang manja dan gak ingin kehilangan. Yang akhirnya merampas hak orang lain. Sehingga pada saatnya Allah menolak dia. Dan dia mati masuk neraka. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.